Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fatarana bil imani wal iqra wa anzala aqratul hada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wanil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Di pagi ini kita bisa tafakur diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di subuh ini, kajian ini ada 3 perkara. Panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditinggalkan oleh sebagai umat Islam. Terutama yang satu adalah aqimis sholat, hayya ala sholah. Ini panggilan dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditinggalkan. Orang yang meninggalkan nomor 1 ini untuk meninggalkan ibadah, terutama sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini sangat dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku umat Islam, kita mengaku umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mendengar panggilan adzan, aqimis shalah, hayya 'alas shalah, hati kita, perilaku kita tidak terketuk hatinya untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita rajin bersedekah, kita rajin zakat, kita rajin berpuasa, kita baik dengan sesama manusia sebagaimana dalam hadis telah dijelaskan, la yaskurullaha man lam yaskurin nas. Belum dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang belum berterima kasih kepada sesama manusia. Hadis ini sangat penting. Kalau kita ingin disebut syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah berikan terhadap kita tidak akan bisa terbalas kecuali meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mengerjakan 4 perkara tadi seperti berpuasa, zakat, sedekah, baik dengan sesama manusia, tapi kita tidak melaksanakan sholat, aqimis sholat, karena kita tidak bisa ditolong kecuali sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang tidak bisa ditinggalkan panggilan Allah Subhanahu wa taala adalah kematian. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kematian ini tidak bisa kita menawar kalau waktunya sudah datang kepada diri kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat penting. Mau pangkat, jabatan, pekerjaan kita di dunia ini seperti apa, tapi ketika ajal menjemput kita, sudah ada garisan besarnya dari Allah Subhanahu wa taala akan dituliskan di Lauhul Mahfuz. Kita tidak bisa menolak kecuali berserah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, panggilan yang tidak bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa ditolak oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah haji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita 3 perkara ini tidak bisa bertentang, tidak bisa melawan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala? Ini sangat penting.
tafakur kepada diri kita. Kenapa kita yang ke satu ketika mendengarkan adzan kita masih berlalayan memikirkan dunia, tapi kita lupa bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, panggilan kematian. Kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang bertakwa, mulai dari sekarang kolbu kita, hati kita, hayu siapkan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Salah satunya mempersiapkan meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Salah satunya meningkatkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, panggilan haji. Manusia cuman bisa berniat, antara nisab dan nasib ini tergantung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah mempunyai niat yang kuat, tapi kita belum mempunyai nisab, niscaya kita tidak bisa menghadap untuk melaksanakan ibadah di hadapan Allah, terutama kiblat kita adalah Ka'bah. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita hidup di dunia ini tidak boleh melalaikan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pangkat jabatan, umur kita tidak bisa menjamin kecuali meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mengistiqomahkan salat yang 5 waktu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat pentinglah pertanyaan di hadapan Allah. Yang pertama, bukan sedekah, bukan zakat, bukan puasa, bukan baik dengan sesama manusia, tapi pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dilihat dari salat kita. Kita ibaratkan hidup di dunia ini sudah umur 35 tahun, bahkan yang lebih 70 tahun, 65 tahun. Kenapa? Belum tentu ibadah kita, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berharap di hadapan Allah Subhanahu wa taala salah salat waktu Allah terima ibadah kita. Inilah kita mengistiqomahkan, mentaqarrubkan hati kita. Kita harus mempunyai wadah. Wadah kita adalah kolbu kita untuk melaksanakan salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat jamaah, salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selaku umat yang beriman, selaku orang yang Islam dan takwa di hadapan Allah, yang selalu menjaga keistiqomahan kita, terutama ibadah kita, zikir kita, lisan kita, hati kita, pikiran kita, niatkan untuk melangkah dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat subuh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada lain kalau kita ingin mengistiqomahkan, kita tidak boleh menolak 3 perkara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi, kematian, panggilan haji, terutama yang paling penting panggilan salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Salat yang paling utama. Di luar ini, dimanapun keadaan dunia ini, ketika mendengarkan adzan, dia lebih memilih dunia dibanding memilih panggilan Allah Subhanahu wa taala. Padahal inilah ikhtiar kita, inilah taqarrub kita untuk mencapai cita-cita kita, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, tapi kita belum mempunyai sifat kesadaran diri kita, terutama untuk menjaga ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 perkara ini kita lakukan dan mengistiqomahkan. Mudah-mudahan manfaat khususnya untuk diri pribadi kita, terutama diri saya sendiri. Mudah-mudahan menjadi ibrah, menjadi taqarrub, menjadi wasilah untuk meningkatkan dan siap mempersiapkan 3 panggilan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sampaikan menjadi kemanfaatan supaya kita lebih meningkatkan lagi
yang 3 perkara tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqalli hada anfu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.